Nama Sumanto pernah begitu menyita perhatian publik pada tahun 2003 setelah aksi kejinya itu terungkap, yaitu melakukan pembongkaran sebuah makam dan memakan tubuh dari mayat tersebut. Nama gue Razef, selamat datang di channel gue, Razef MR. Sumanto, menurut gua ya ini kasus yang cukup edan lah, kanibalisme. Jadi manusia memakan manusia lagi. Cukup jarang loh di Indonesia ada kasus seperti ini gitu. Kasus ini terjadi pada tahun 2003, waktu gua masih bocil, masih umur sekitar ya 3 tahunan lah. Waktu itu gua sekilas ingat lah berita tentang Sumanto ini gitu. Tapi nggak tahu detailnya seperti apa ya. Waktu kecil ya bisa dibilang ya udah cukup tahu lah dan belum tahu menau tentang kanibalisme. Ini kasus cukup menarik lah. Maka dari itu gue bakal bahas kisah dari kanibalisme Sumanto. Sumanto adalah pria asal Purbalingga, Jawa Tengah. Dia lahir bulan Maret pada tahun 1972. Ia lahir dari pasangan Michelle Yurdanikarta dan Laura Samen Alexandria. Dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD yang gak bisa gue sebutin namanya, dan ia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai anak badung mulai terlihat pada periode ini. Meskipun begitu, ia masih tetap mampu lulus sekolah dasar. Niatnya untuk masuk ke SMP yang ia inginkan terhalang karena nilai NEM yang diraihnya tidak mencukupi. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 SD dan ia lulus setahun berikutnya. Ia kemudian diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya berjarak 3 km dari rumah. Aktivitas pulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Dan pada sore harinya, ia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Malam hari dihabiskannya dengan menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang. Periode ini ditandai dengan kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Masalah ini mau tidak mau mengakibatkan perabotan rumah tangga mereka satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Sumanto memiliki 2 orang mantan istri. Ia bertemu istri pertamanya, Sutrimah, saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini tergolong singkat karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrimah, ia menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem, warga Lampung yang juga bekerja di perusahaan tebu tempat kerja Sumanto. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah lagi, ia menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali kembali. Kekerasan dalam rumah tangga sering kerap terjadi dan pernikahan ini pun berakhir dengan perceraian. Nah, jadi Sumanto ini berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Dia lahir pada bulan Maret tahun 1972. Jadi masa kecilnya Sumanto itu termasuk orang yang bisa dibilang berkecukupan lah, cukup ekonominya, karena ya peninggalan warisan dari kakek dan neneknya. Nah, beberapa waktu berlanjut, situasinya masih biasa aja lah gitu, masih berkecukupan. Waktu dia kelas 3 SMP, dia terpaksa putus sekolah karena ya alasan ekonomi. Mulai dari sini nih, dia bekerja dan mencari pekerjaan dan memiliki 2 orang mantan istri. Mulai dari sini ia merasa stres gitu, merasa sendiri, tidak ada yang menemani, uang gak ada, ekonomi kurang, orang tua sudah bisa dibilang lansia, dan dia mulai bertingkah yang aneh-aneh. Dan sampai akhirnya dia melakukan aksi yang nekat ini. Pada 11 Januari 2003, keluarga Sumanto sedang dilanda krisis ekonomi yang membuat Sumanto tidak bisa melanjutkan pendidikannya lagi. Sewaktu-waktu, dia sedang berada di rumahnya mendengar kabar bahwa
ada salah satu warga setempat yang meninggal dunia. Mungkin dia sudah lama sekali tidak bisa memakan makanan yang enak, seperti daging ayam, sapi, atau kambing, karena tidak mempunyai uang untuk membelinya. Dan entah apa yang ada di pikirannya, setelah mendengar kabar itu, Sumanto berencana untuk membongkar makam itu dan memakan mayat tersebut. Singkat waktu, malam pun tiba. Dia dengan kedua tangannya menggali kuburan tersebut dan membawa mayat tersebut. Setelah mayat tersebut dikeluarkan dari liang kubur, kain kafan yang membalutnya dilucuti dan ditinggalkan begitu saja. Disebutkan juga dia sempat memakan bulat-bulat 2 jari kaki dari mayat tersebut. Mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik lalu diangkut dengan sepeda ontel menuju rumahnya yang berjarak sekitar 1,7 km itu. Setelah sampai di rumahnya, Sumanto meletakkan mayat tersebut di pekarangan rumahnya. Lalu, sambil duduk tenang, Sumanto menyayat daging mayat itu dengan sebilah pisau. Yang pertama dilakukannya adalah mengiris daging kemaluannya, kemudian memotong bagian tulang kering kaki, lalu mengulitinya dan memisahkannya dari tubuhnya. Disebutkan juga, Sumanto memisahkan 2 daging paha utuh untuk diracik menjadi masakan seperti sop daging. Dia meracik daging manusia ini seperti makanan pada umumnya, karena dia mempunyai pengetahuan memasak dari tukang sayur di daerah rumahnya. Dan sebagiannya lagi, dia memanggang daging tersebut di atas api. Lalu, ada yang digoreng dan dijadikan sate. Setelah itu, dia menawarkan daging tersebut kepada ayahnya. Sumanto menyebutkan daging yang ditawarkan kepada ayahnya itu adalah daging kambing. Dan si bapak ini yang tidak tahu menau akhirnya menyantap daging itu dengan lahapnya. Sumanto mengatakan ingin menghabiskan daging dari jasad tersebut malam itu juga. Tetapi karena waktu sudah subuh dan takut aksinya itu diketahui warga, akhirnya dia memasukkan sisa daging tersebut ke dalam karung dan menguburkannya kembali di tanah kosong yang berjarak 5 meter dari pekarangannya. Di keesokan harinya, mayat tersebut yang belum sampai 24 jam dikubur di kuburan desa Majatengah, warga setempat dibuat geger karena kuburan tersebut sudah acak-acakan. Mereka lebih dibuat geger lagi, ternyata mayat tersebut sudah hilang. Namun, 2 hari setelah hilangnya mayat tersebut, warga setempat mencurigai dan melaporkan kepada pihak kepolisian karena Sumanto sering terlihat memakai kalung yang berbentuk kemaluan laki-laki. Dan akhirnya, polisi berhasil menangkap Sumanto yang ternyata seorang kanibal. Nah, ini nih yang gua gak habis pikir. Seorang bapak Sumanto berani-beraninya nekat mendatangi kuburan lalu menggalinya menggunakan kedua tangannya sendiri, tangan kosong loh, tanpa bantuan apapun. Lalu dia mengeluarkan mayat yang baru saja dikubur, itu belum sehari loh, belum 24 jam. Dia gali kuburan tersebut, lalu dia keluarkan mayatnya, dan kain kafannya yang menutupi tubuh mayat tersebut dilucuti dan ditinggalkan begitu saja. Lalu Sumanto ini membawa mayat tersebut ke pekarangan rumahnya. Awalnya dia duduk tenang sambil mungkin memperhatikan mayat itu. Aduh, ini enaknya jadiin apa ya? Apakah dijadikan sate atau misalkan steak gitu, steak daging manusia, anjir lah. Atau dijadikan fried chicken. Anjing. Itu bukan fried chicken, fried human. Anjing, masa sih fried human dibalur gitu pakai tepung lalu digoreng. Wah, gila sih Sumanto ini. Setelah memperhatikan mayat tersebut, akhirnya dia mulai nih membawa pisau dan pelan-pelan menyayat tubuh dari mayat tersebut untuk dijadikan santapan. Dan gak habis pikirnya lagi gitu, dia menawarkan daging tersebut, daging manusia, kepada ayahnya sendiri. Dan dia mengatakan kepada bapaknya bahwa Pak, saya punya daging nih, daging kambing. Dia menyebutkan daging kambing, bukan daging manusia. Si bapaknya ini yang tidak tahu menau bahwa itu adalah daging manusia. Mungkin karena si bapaknya juga lapar, malam-malam dia menyantap habis daging tersebut. Dan uniknya lagi, dia minta tambahlah, bapak masih lapar nih. Tapi Sumanto menjawab daging itu sudah habis. Wah, ini gila sih, kayak parah banget boy. Dan Sumanto mengatakan sebenarnya dia ingin menghabiskan daging dari jasad tersebut malam itu juga, namun waktu sudah menjelang subuh gitu. Jadi
Dia ya udahlah simpan aja dagingnya buat besok gitu, buat dimakan keesokan harinya. Dan dia menyimpan daging tersebut, dimasukkan lagi ke dalam plastik dan dikubur kurang lebih sekitar 5 meter dari pekarangan rumahnya. Dan keesokan harinya, warga setempat melihat kuburan yang belum 24 jam dikubur, udah acak-acakan. Anjir, siapa nih yang berani membongkar kuburan gitu dalam satu malam? Dan mereka dikagetkan lagi, ternyata mayat tersebut sudah menghilang. Namun 2 hari setelah hilangnya mayat tersebut, warga setempat mencurigai Sumanto karena dia sering terlihat memakai kalung yang berbentuk kemaluan laki-laki. Anjing buat apa gitu kalung dipakai yang berbentuk kemaluan cowok? Gua nggak habis pikir sih sama Sumanto ini. Kan biasanya kalung itu ya kalung emas atau batu akik gitu ya kalau bapak-bapak. Tapi dia pakai kalung berbentuk kemaluan laki-laki, anjir. Nah, pada saat itu dia berhasil ditangkap polisi di kediamannya. Dia nggak berkutik dan tidak melakukan perlawanan karena ya mungkin ya udahlah, mau kabur kemana lagi. Jadi sepandai-pandainya dia melarikan diri pasti bakal ketahuan juga. Setelah aksi kejinya itu terungkap, ia ditahan dan mengakui perbuatannya. Dan beberapa hari setelah itu, di rumah Sumanto mulai tercium bau busuk dan polisi menemukan sisa tulang belulang, sarung, dan celana panjang. Disebutkan oleh warga setempat atau istrinya, sarung dan celana panjang tersebut milik suaminya, yang terakhir terlihat sedang memijat Sumanto di pekarangan rumahnya. Warga banyak yang percaya kalau Sumanto juga telah membunuh dan memakan jasad dari mayat tersebut. Dan benar saja, Sumanto mengaku memakan daging tersebut dan memotong alat kemaluan laki-laki tersebut untuk dijadikan kalung olehnya. Sumanto mengaku hal keji yang dilakukannya itu untuk mendapatkan ilmu hitam atau magis untuk memperkuat dirinya. Dia mendapatkan ajaran tersebut dari guru spiritualnya saat ia merantau ke Lampung. Menurut pengakuannya, Sumanto sedikitnya telah menyantap 3 manusia. Sejauh ini, polisi masih belum percaya jika korban Sumanto hanya 3 orang. Menurut polisi, jumlah korban bisa bertambah mengingat adanya laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya. Dan pada akhirnya, Sumanto langsung diamankan 2 hari pasca kejadian itu. Mengutip dari liputan.com, pada 20 Juni 2003, Sumanto, terdakwa kasus pencurian mayat dan kanibalisme, dituntut hukuman penjara 6 tahun penjara. Namun Sumanto mengaku keberatan atas tuntutan pidana tersebut. Alasannya, jasad tersebut, menurut pengacara Sumanto, dinilai bukan benda atau barang, melainkan kotoran manusia yang sudah dibuang pemiliknya dengan cara dikubur. Tim pembela Sumanto juga menambahkan bahwa kliennya telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan tim psikolog dan Dinas Psikologi Polda pada tanggal 22 Januari 2003. Terdakwa mengalami gangguan kepribadian sehingga perlu mendapatkan perawatan ahli jiwa. Namun sanggahan dari tuntutan jaksa tidak membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga goyah. Sumanto tetap dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara. Dan akhirnya Sumanto dinyatakan bebas usai masa tahanan vonis dikurangi 2 tahun. Pihak lapas tempat menilai Sumanto telah berkelakuan baik dan layak mendapatkan remisi. Sumanto pun bertaubat demi menjalani masa pertaubatannya. Diketahui, Sumanto masuk ke Pondok Pesantren Anur di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Sumanto kini menjalani ilmu agama di Jalan Kebenaran oleh asuhan Kiai Haji Supono Mustajab. Ya, akhirnya di sini warga mulai curiga kepada Sumanto karena sering melihat dia berjalan-jalan gitu di daerah desanya menggunakan kalung berbentuk ya itulah. Kemudian polisi mendatangi TKP. Polisi menemukan beberapa tulang belulang sisa dari mayat yang sudah dimakan oleh Sumanto. Dan Sumanto mengaku hal tersebut dilakukan karena untuk mendapatkan ilmu hitam atau ilmu magis untuk memperkuat dirinya katanya. Dia mendapatkan ajaran tersebut dari guru spiritualnya saat dia bekerja di Lampung. Dia mengaku dia telah menyantap 3 jasad manusia, tetapi polisi dan warga setempat tidak percaya karena menurut keterangan warga, banyak juga warga yang kehilangan anggota keluarganya yang sampai sekarang masih belum ditemukan. Dan akhirnya pada 20 Juni 2003, Sumanto, terdakwa kasus pencurian mayat tersebut dan kanibalisme, dituntut hukuman penjara selama
6 tahun penjara. Sumanto mengaku keberatan atas tuntutan pidana tersebut. Karena menurut pengacaranya, mayat itu dinilai bukan barang atau benda, melainkan kotoran manusia yang sudah dibuang oleh pemiliknya dengan cara dikubur. Ya menurut gua sih ada betulnya juga gitu. Emang kalau itu misalkan orang hidup dibunuh, nah baru bisa disalahkan mungkin korban-korban yang lain seperti itu ya. Namun pada kasus Sumanto yang menggali kuburan ini menurut gua ya emang manusia mati gitu yang dikubur lalu dikeluarkan terus dimakan. Memang ya menurut hukum tidak apa-apa gitu. Karena itu adalah kotoran manusia yang sudah dibuang pemiliknya dengan cara dikubur. Tapi ini urusannya dengan adab gitu ya. Kok tega gitu menggali kuburan, membawa mayatnya lalu dimakan gitu. Lebih ke adab manusia. Dan sampai sekarang pun Bapak Sumanto itu masih hidup dan bertobat demi menjalankan masa pertobatannya. Diketahui Bapak Sumanto masuk ke Pondok Pesantren An-Nur di Desa Bung Kanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Ya mudah-mudahan Bapak Sumanto bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, dan bisa menilai mana yang salah, mana yang benar. Dan mudah-mudahan Bapak Sumanto nggak percaya lagi dengan ilmu mage gitu. Dan gue sempat membaca gitu Bapak Sumanto kenapa ditempatkan di pesantren, kenapa tidak di desa itu lagi. Karena warga setempat ya menolak keberadaan Bapak Sumanto ini untuk tinggal di daerah situ lagi. Karena ya anjir lah bekas pembunuh men. Ya warga setempat mungkin takut gitu ya, takut si Bapak Sumanto ini melakukan aksi kejinya itu lagi. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua tentang kasus kanibalisme dari Bapak Sumanto yang sekarang masih hidup gitu, masih sehat walafiat. Kita doakan saja yang terbaik untuk Bapak Sumanto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalain notifikasinya agar lo gak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. See you next time.